perkenalkan kami Ketua dari kelompok 3 saat ini mempresentasikan untuk komponen-komponen yang ada di CPU. Untuk lebih lengkapnya akan kami bahas setelah yang satu ini. Baik, teman-teman, di sini yang saya pegang adalah motherboard. Nah, motherboard juga dikenal sebagai papan induk atau papan sistem, yaitu komponen utama dalam sebuah komputer yang menjadi tempat terhubungnya berbagai komponen lainnya. Motherboard ini berfungsi sebagai pusat komunikasi dan pengaturan antara CPU atau Central Processing Unit, RAM, kemudian kartu grafis, kartu suara, hard disk, dan perangkat keras lainnya. Motherboard menghubungkan semua komponen penting dalam sebuah komputer dan memungkinkan interaksi dan pertukaran data di antara mereka melalui jalur data, sirkuit listrik, dan konektor yang ada di dalamnya. Motherboard juga menyediakan berbagai slot ekspansi yang memungkinkan pemasangan kartu tambahan seperti kartu grafis, kemudian kartu suara, kartu jaringan, dan sebagainya lainnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya sampai yang saat ini adalah power supply. Power supply menerima arus AC atau arus bolak-balik dari sumber daya listrik dan mengubahnya menjadi arus DC atau arus searah yang stabil dengan tegangan yang sesuai. Komponen-komponen seperti motherboard, prosesor, kartu grafis, hard disk, dan perangkat keras lainnya membutuhkan tegangan DC yang diambil dan stabil agar dapat berfungsi dengan baik. Power supply memiliki kapasitas daya yang diukur dalam watt yang menunjukkan bahwa daya maksimum yang dapat disediakan oleh PSU. Kapasitas daya yang cukup penting karena setiap komponen komputer memiliki kebutuhan daya yang berbeda-beda. Jika PSU tidak mampu menyediakan daya yang cukup untuk komponen-komponen yang terpasang, maka dapat terjadi masalah seperti kerusakan perangkat atau ketidakstabilan sistem. Selanjutnya ada RAM, Random Access Memory, adalah sebuah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan atau diproses oleh komputer saat ini. RAM bersifat volatil, artinya data yang disimpan di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan atau restart. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara yang digunakan oleh komputer untuk membuat program dan data yang sedang aktif. Saat program dieksekusi, data dan instruksi akan diambil dari penyimpanan permanen dan dimuat ke RAM agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor komputer. Yang kita rakit ini memiliki tipe RAM DDR2. Komponen selanjutnya adalah CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory, yang merupakan sebuah format media penyimpanan optik yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk digital. CD-ROM ini tidak dapat diubah dan tidak dapat ditulis ulang setelah data awalnya direkam di dalamnya. CD-ROM biasanya digunakan untuk menyimpan program perangkat lunak, data referensi, musik, video, dan konten multimedia lainnya. CD-ROM memiliki kapasitas penyimpanan yang bervariasi, mulai dari sekitar 650 MB hingga 700 MB. Data pada CD-ROM dapat diakses dengan menggunakan drive CD-ROM yang terhubung ke komputer melalui antarmuka seperti ID atau Integrated Drive Electronic atau SATA, Serial ATA. Drive CD-ROM merupakan laser untuk membaca data yang terkandung dalam spiral pita pada permukaan CD. Oke, teman-teman, di sini saya sedang memegang salah satu komponen yang penting juga, yaitu hard disk. Nah, hard disk juga dikenal sebagai hard disk drive atau HDD. Adalah perangkat keras penyimpanan utama dalam sebuah komputer. Hard disk digunakan untuk menyimpan data digital secara permanen, termasuk sistem operasi, program aplikasi, file, dan dokumen. Oke, teman-teman, di sini saya sedang memegang salah satu bahan penting juga, yaitu casing. Nah, casing PC tersedia dalam berbagai ukuran, desain, dan bahan. Beberapa jenis casing terpopuler termasuk full power, mid tower, dan mini tower. Material yang umum digunakan untuk casing PC meliputi logam, plastik, dan kaca tempered. Desain dan fitur casing dapat bervariasi tergantung pada produsen dan model yang dipilih.
Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa diterima dan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.